Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu tentang nasib dan mansub. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Remanit Malasari dan rekan saya Saya Indiawati. Saya Mata Rusrawati. Saya Nazila Nailatunawa. Berikut ini penjelasan mengenai nasib dan mansub. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Remanit Malasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasib dan mansub. Apa sih nasib dan mansub itu? Oke, secara umum nasib yaitu ayat atau hukum syariat yang datang kemudian dan menggantikan hukum yang sebelumnya. Jadi maksudnya itu, kalau ada dua hukum yang berbeda, hukum yang datang belakangan itu disebut nasib karena ia yang menggantikannya. Sedangkan mansub adalah hukum atau ayat yang dihapus atau digantikan oleh nasib tadi. Jadi, bisa dibilang mansub itu hukum yang lama yang tidak berlaku lagi setelah muncul hukum yang baru. Contohnya itu seperti dulu umat Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis, tapi kemudian diganti menghadap ke Ka'bah. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, kalau menurut para ulama, pengertiannya itu agak berbeda. Menurut ulama mutakadimin atau ulama awal, nasakh itu tidak hanya sekadar penghapusan hukum. Mereka juga menganggap nasakh bisa berarti sebagai satu pembatalan hukum sebelumnya dengan hukum yang baru. Maksudnya itu, hukum lama dihapus dan diganti dengan hukum baru yang datang setelahnya. Yang kedua yaitu pengecualian atau pengkhususan terhadap hukum yang umum atau am. Maksudnya, kalau ada hukum yang sifatnya umum lalu datang ayat baru yang membuatnya lebih khusus, itu juga dianggap nasakh. Yang ketiga yaitu bayan atau penjelasan terhadap hukum yang samar. Artinya, kadang ada hukum yang belum jelas maksudnya, lalu ayat berikutnya menjelaskan. Menurut ulama awal ini juga termasuk nasakh. Yang keempat yaitu penetapan syarat terhadap hukum terdahulu. Maksudnya, hukum lama yang awalnya tidak punya syarat, lalu datang hukum baru yang menambahkan syarat tertentu. Jadi, intinya itu, bagi ulama mutakadimin, nasakh tidak selalu berarti menghapus, tapi juga bisa menjelaskan atau membatasi hukum yang sebelumnya. Sedangkan menurut ulama mutaakhirin atau ulama belakangan, nasakh itu dipahami lebih sederhana, yaitu dalil baru yang benar-benar membatalkan hukum yang sebelumnya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan antara kedua kelompok ulama terdapat pada jumlah ayat yang dianggap sudah tidak berlaku. Ulama awal cenderung lebih luas dalam memahami nasakh, sedangkan ulama akhir atau ulama belakang memperkecil jumlah ayat yang mansukh karena mereka lebih mengutamakan kompromi dan penafsiran mendalam terhadap ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai perdebatan di kalangan mazhab dan alasannya yang akan dijelaskan oleh Kak Marta. Kepada Kak Marta dipersilahkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang perdebatan di kalangan mazhab dan pandangan ulama terhadap konsep nasih dan mansukh dalam Al-Quran. Perdebatan di kalangan mazhab muncul karena adanya perbedaan konsep dan metodologi antara ulama mutakadimin dan mutakhirin. Perbedaan ini meliputi beberapa aspek utama, yaitu yang pertama ada perbedaan metodologi ijtihad. Setiap imam mazhab itu memiliki cara tersendiri dalam menetapkan hukum atau melakukan ijtihad. Proses penarikan hukum ini berasal dari sumber-sumber Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang dilakukan dengan metode yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keilmuan dan konteks mereka. Yang kedua, ada perbedaan dalam sumber hukum. Untuk perbedaan ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, penafsiran Al-Quran dan hadis. Perbedaan ini bisa terjadi dalam hal menafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis, termasuk perbedaan dalam memahami lafaz, konteks, atau ada tidaknya asbabul wurud.
Yang kedua, penilaian keabsahan hadis. Tidak semua perawi hadis dikenal oleh seluruh ulama. Perbedaan dalam menilai kredibilitas perawi menyebabkan perbedaan dalam penentuan hukum. Yang ketiga, penggunaan dalil. Setiap mazhab memiliki prioritas terhadap jenis dalil tertentu. Misalnya, Imam Syafi'i menolak istihsan dan lebih mengutamakan qiyas. Sedangkan mazhab Maliki banyak menggunakan amal ahli Madinah sebagai dasar hukum. Selanjutnya, untuk perbedaan yang ketiga, ada perbedaan konteks dan lingkungan. Ketika ajaran Islam berkembang dan menyebar ke berbagai daerah, muncullah masalah-masalah baru yang tidak pernah terjadi di masa Nabi, sehingga memerlukan penafsiran dan metode hukum yang berbeda. Lalu dalam tradisi dan budaya, kondisi sosial dan di tiap daerah juga mempengaruhi cara ulama memahami dan menerapkan hukum Islam. Selanjutnya, perbedaan yang keempat, perbedaan intelektual dan kemampuan berpikir. Perbedaan kemampuan akal dan cara berpikir manusia secara alami melahirkan keragaman dalam pemikiran dan interpretasi hukum. Nah, dari hasil kajian mengenai nasikh dan mansukh dalam Al-Quran, terdapat kelompok besar ulama yang pro dan yang kontra terhadap keberadaan nasikh dan mansukh. Yang pertama, ulama yang pro terhadap nasikh dan mansukh, ulama itu seperti Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa diperbolehkan adanya nasikh dan mansukh. Bahkan sebagian ulama tidak keberatan bahwa Al-Quran bisa menasahkan al-hadis atau sebaliknya. Mereka meyakini bahwa dalam Al-Quran terdapat konsep nasakh yang jelas. Karena itu, seorang mufasir wajib memahami nasikh dan mansukh agar tidak keliru dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Selanjutnya, ulama yang kontra terhadap nasikh mansukh antara lain Abu Muslim al-Asfahani dan al-Zarqani. Mereka berpendapat bahwa tidak ada ayat dalam Al-Quran yang dibatalkan atau dihapus. Mereka menafsirkan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 106 bukan sebagai penghapus hukum, melainkan sebagai pergantian mukjizat Nabi. Jika Allah dianggap menghapus hukumnya sendiri, hal itu berarti ada ketidaktahuan atau kesia-siaan yang bertentangan dengan Quran surat Fussilat ayat 42, yaitu bahwa tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya. Karena itu, Abu Muslim lebih memilih istilah taksis daripada nasakh. Artinya, hukum lama tidak dihapus, melainkan dikhususkan pada kondisi tertentu. Nah, meskipun terjadi perbedaan baik ulama yang pro maupun yang kontra, tetapi mereka sama-sama sepakat bahwa ketika ada hukum baru, maka hukum lama ditangguhkan, bukan benar-benar dihapus. Hukum baru muncul karena lebih maslahat bagi umat Islam. Contohnya, dahulu umat Islam sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian berubah menghadap kiblat. Ini menunjukkan adanya penyesuaian hukum sesuai dengan perkembangan syariat dan kebutuhan umat. Baik, untuk presentasi materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nazila. Baik, saya Nazila Nailatun Nawa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam nasikh mansukh. Nasakh dikelompokkan ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Bagian ini disepakati kebolehannya oleh para pendukung nasakh. Adapun nasakh dalam Al-Quran terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, ayat-ayat yang teksnya dinasakh namun hukumnya masih tetap berlaku. Maksudnya adalah bahwa terdapat ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah
yang kemudian lafadznya dinasah, tetapi hukum yang terdapat dalam lafadz tersebut masih berlaku. Contohnya ayat tentang rajam. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa terdapat nasah Al-Quran yang berbunyi, laki-laki tua dan perempuan-perempuan tua jika berzina maka rajamlah keduanya secara mutlak sebagai ketetapan hukum dari Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dikatakan lafadz itu merupakan bagian dari ayat Al-Quran yang telah dinasah bacaannya tanpa menasah hukum yang terkandung di dalamnya. 2. Nasah pada bacaan dan hukum yang terkandung di dalamnya. Maksudnya bahwa terdapat ayat Al-Quran yang sebelumnya telah permanen dari sisi lafadz dan juga makna, kemudian dinasah baik itu lafadz maupun makna hukum yang terkandung di dalamnya. Contohnya riwayat Aisyah tentang persusuan, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adapun termasuk ayat Al-Quran yang diturunkan yaitu ayat yang menerangkan 10 kali susuan yang diketahui itu menjadikan mahram atau haram dikawin, maka lalu dinasah dengan 5 kali persusuan yang nyata. Maka menjelang wafat Rasulullah SAW, ayat-ayat itu masih termasuk yang dibaca dari Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini berisi tentang penghapusan ayat yang mengharamkan kawin dengan saudara sepersusuan karena menyusu pada ibu dengan 10 kali susuan, kemudian dinasah dengan 5 kali susuan. Yang ketiga, menasah hukum tanpa menasah tilawahnya. Maksudnya ada beberapa ayat Al-Quran yang hukumnya sudah tidak berlaku, sedangkan bacaannya masih tetap dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 240 disebutkan bahwa istri yang ditinggal suami wafat harus menjalani masa iddah 1 tahun penuh. Ayat ini dinasah oleh ayat-ayat yang turun kemudian, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang mengatur masa iddah menjadi 4 bulan 10 hari. Jenis nasih mansuh yang kedua adalah nasah Al-Quran dengan sunnah. Nasah ini terbagi menjadi 2, yaitu nasah Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasah oleh hadis ahad, sebab Al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan keyakinan, sedang hadis ahad itu zonni, bersifat dugaan. Di samping tidak sah pula menghapuskan sesuatu yang maklum atau jelas diketahui dengan yang maznun atau diduga. Yang kedua, nasah Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasah semacam ini dibolehkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam satu riwayat, sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. Yang ketiga, nasah as-sunnah dengan Al-Quran. Muhammad Abu Zahroh memberikan contoh sunnah tentang sholat menghadap ke Baitul Maqdis, dinasah dengan ayat tentang sholat menghadap ke Masjidil Haram dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Yang keempat atau yang terakhir, nasah sunnah dengan sunnah. Nasah ini pada hakikatnya adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan sunnah dinasah dengan dalil sunnah pula. Contoh tentang ziarah kubur yang sebelumnya dilarang oleh Rasulullah SAW, kemudian setelah itu Rasulullah malah menganjurkannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Irgi. Baik, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nasik dan mansuk dalam penetapan hukum. Dalam menetapkan suatu hukum, nasik wal mansuk ini menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang mujtahid dan dipastikan akan berakibat fatal jika salah dalam memahaminya. Sebagian ulama sepakat bahwa pengetahuan tentang nasik wal mansuk terlalu mendesak untuk digunakan sebagai sarana untuk memahami Al-Quran.
karena konsep ini membantu untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sejumlah ulama juga percaya bahwa tiada kontradiksi pada setiap ayat-ayat di Al-Quran atau dapat dinyatakan bahwa ayat-ayat yang terlihat bertentangan sebenarnya tidak bertentangan. Oleh karena itu, diperlukan pola-pola penafsiran guna meneliti atau mengoreksi ayat-ayat yang bersifat kontradiktif tersebut. Keberadaan nasakh dan mansukh dalam penetapan hukum Islam sangat penting karena tidak selamanya hukum di suatu tempat sama dengan hukum di tempat lain. Hanya saja pemberlakuan nasikh wal mansukh ini terbatas pada masalah-masalah hukum syar'i. Nasakh hanya terjadi pada perintah atau amar dan larangan nahi, baik yang diungkapkan secara tegas dan jelas maupun kalimat berita yang bermaksud larangan atau perintah selama tidak berhubungan dengan akidah, zat Allah, sifat-sifat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan juga tidak terkait dengan etika atau akhlak dengan pokok-pokok ibadah dan muamalah. Terdapat beberapa nas yang tidak dapat dibatalkan, yaitu nas yang berisi pokok ajaran baik berupa akidah, ibadah, dan pokok-pokok akhlak seperti kejujuran, keadilan, larangan syirik, membunuh, mencuri, dan sebagainya. Kemudian, nas yang berisi hukum abadi atau selamanya berdasarkan pernyataan nas itu sendiri. Ketiga, nas yang berisi pemberitaan suatu kejadian baik yang sudah lewat atau yang akan datang. Di samping itu, penetapan nasakh dan mansukh tidak diperkenankan dengan menggunakan ijtihad atau pendapat dari para ulama, melainkan harus murni dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an. Menurut Al-Qatan, dalam nasakh diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Hukum yang dimansukh adalah hukum syar'a. 2. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang kemudian dari kitab yang hukumnya dimansukh. 3. Kitab yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi waktu. Karena jika demikian, maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut, dan hal tersebut tidak dapat dinamakan nasakh. Quraisy Shihab menambahkan bahwa nasakh baru bisa dilakukan bila 1. Terdapat 2 hukum yang bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. 2. Harus diketahui secara meyakinkan urutan turunnya ayat-ayat tersebut. Dalam hal ini, asbabun nuzul menjadi cara atau alasan untuk mengetahui mana ayat yang datang dahulu dan yang datang kemudian. Kedudukan nasakh merupakan salah satu bentuk interpretasi hukum dalam upaya menghadapi ayat atau hadis yang tampak kontradiktif selain dari tarjih atau taksis dalam disiplin ilmu usul fikih. Hukum yang terkandung dalam mansukh telah ditetapkan sebelum munculnya nasikh. Status nas nasikh harus sama dengan nas mansukh. Nas mansukh hanya terjadi dalam lapangan hukum dan tidak termasuk penghapusan yang bersifat asal atau pokok. Jadi kesimpulannya, nasikh dan mansukh dalam hukum Islam itu merujuk pada perubahan atau penggantian hukum syariat. Nasikh adalah ketetapan hukum yang baru, sedangkan mansukh adalah hukum lama yang digantikan. Terdapat beberapa jenis nasikh seperti nasikh Al-Quran dengan Al-Quran, nasikh Al-Quran dengan sunnah, nasikh sunnah dengan Al-Quran, dan nasikh sunnah dengan sunnah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang nasikh dan mansukh disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 1. Perbedaan metodologi ijtihad, 2. Perbedaan dalam sumber hukum, 3. Perbedaan konteks lingkungan, dan yang terakhir yaitu perbedaan intelektual dan kemampuan berpikir. Pemahaman mendalam tentang konsep ini sangat penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Sekian dari kami. Apabila ada kurangnya, kami minta maaf. Apabila ada lebihnya bisa diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi